jejak-jejak sejarah di mana. enggak. Mahasiswa nggak lupa dengan Orde Baru, nggak lupa. Mereka memang nggak ngalamin. Kalau rejim di masa reformasi ini punya kemauan politik ya, punya political will untuk penyelesaian persoalan-persoalan itu, saya kira tentu akan ada kemajuan. Karena menurut saya selama pelanggaran HAM itu belum ada penyelesaian, itu tanggung jawab siapapun rejimnya, meskipun rejim itu bukan pelakunya. Kita kembali di Forum Keadilan TV yang menyajikan podcast Menolak Lupa, membahas tentang yang tertinggal dari Reformasi 98. Saya Hardi Hermawan masih bersama dengan Mas Wahyu Susilo, seorang aktivis HAM yang mendesakan agar penyelesaian kasus-kasus HAM segera dituntaskan kalau tidak ingin reformasi ini kembali ke masa Orde Baru. Ya kan? Karena Orde Baru itu kan ciri khasnya pertama KKN, kedua melanggar HAM kan? Ada lagi nggak tuh? Dominasi tentara. Dominasi tentara. Nah, kalau kita tidak mau kembali ke sana, selesaikan ini karena bangsa yang tidak bisa menyelesaikan masalah masa lalunya akan dikutuk untuk terus mengulanginya. Itu kata Jos Santayana, seorang sejarawan. Nah, jadi tadi minta ini diselesaikan, apapun tantangannya. Anda sendiri begitu mendesakkan ini, apa yang membuat Anda punya motivasi kuat untuk mendesakkan penyelesaian HAM? Iya, saya dan keluarga saya mengalami sendiri ya, situasi-situasi di mana pelanggaran HAM itu terjadi. Gitu ya. Jadi di tahun pada pasca peristiwa atau pasca 27 Juli 96 itu penyerangan kantor PDI, DPP Partai Demokrasi Indonesia. Nah, itu kan kambing hitamnya adalah PRD, Partai Rakyat Demokratik. Ya. Dan kakak saya itu dulu aktif di dalam organisasi gerakan itu. Perlawanan seperti itu ya. Saya dulu Sobat Forum sekedar mengingatkan, Wahyu Susilo ini adalah adik kandung dari penyair legendaris, penyair yang juga aktivis HAM yang menjadi korban penghilangan paksa di tahun 98, Widji Tukul. Anda selisih berapa tahun dengan Mas Widji? Selisih 4 tahun. Selisih 4 tahun. Selisih 4 tahun. Di atas Anda masih ada kakak atau langsung persis ke Mas Widji? Sebelum saya, jadi yang 2 tahun ada kakak lagi, baru Kang Mas Widji Tukul. Ya. Jadi Anda, tapi yang ikut di pergerakan Anda dengan Kang Mas Widji itu? Iya, kakak saya juga ikut sih, tapi sekarang jadi pendeta. Gitu. Oh gitu ya. Ya kami sekeluarga lebih memilih jalan yang sunyi. Aktif di pergerakan waktu itu, Kang Mas di kesenian, tapi juga berinteraksi dengan gerakan mahasiswa. Jadi saya kira kita juga mulai aktif karena misalnya di isu Kedungombo, kampus saya dekat di situ. Saya dari Solo ya, dari Solo. Kemudian kita juga berinteraksi dengan teman-teman di gerakan mahasiswa di kota-kota yang lain. Dan harus diingat bahwa sebelum peristiwa 96 itu ada beberapa peristiwa yang penting yang juga sekarang ini banyak orang lupa. Banyak sekali ya. Misalnya peristiwa tentang Kedungombo itu. Kedungombo. Kemudian yang penting juga adalah peristiwa penangkapan 3 mahasiswa dan pemuda. Jawa Tengah ya, Semarang. Bambang Subono, Bambang Isti Nugroho, Lukas Luarso, Bonar Tigor, Pos-Pos. Itu hanya karena membaca buku Pramudia dan mendiskusikan. Setelah itu Lukas Luarso dan Poltak ya untuk aksi golput 92. Pemilu 92 ya. Setelah itu pembunuhan Marsina. Udin dulu, Bernas. Enggak, Marsina dulu ya. 93. Udin. Jadi sebenarnya banyak kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Di Jawa Barat ada Rancamaya, ada Badega. Itu sampai sekarang itu enggak banyak siapa pembunuh Udin? Apakah dia diadili? Iwik dulu ya yang dimajuin. Iya. Pengadilan sesat ya. Siapa yang membunuh Marsina? Yudi Susanto yang juga peradilan sesat. Ya, betul. Seperti itu.
Siapa yang ada di balik pembunuhan-pembunuhan itu? Tidak Sampai terbayangkan sekarang nggak oleh pernah teman-teman anak muda sekarang apa yang Iya. terjadi di Dan zaman Orde puncaknya Baru saya seperti kira itu. misalnya di perlawanan 96, perlawanan 98 itu akumulasi dari perlawanan-perlawanan yang dibangun pada masa-masa Dan respon itu. dari penguasa juga semakin lama semakin kencang. Semakin kencang, tapi saya kira itulah yang juga membuat teman-teman militansinya juga tinggi gitu. Sehingga Aksi bertemu reaksi. iya, sehingga mereka juga Ya. berani mempertaruhkan segalanya. Jadi Sampai hilang. sampai hilang. Nah, ini ya jasa-jasa mereka inilah yang membuat kita sekarang bisa bebas bicara, meskipun sebentar lagi nggak tahu kita masih bisa bebas bicara atau enggak gitu. Begitu tayang kita ditelepon. Kemarin aja Butet udah ngeluh seperti itu gitu. Jadi sampai hilang. Sampai hilang, dan saya kira bukan hanya saya berjuang ini bukan hanya karena kakak saya, masih banyak teman-teman lain ya. Tidak semata urusan personal. Tidak semata urusan personal. Meskipun Karena ada aspek personal di sana. ada aspek itu, tapi Oke. juga ada komitmen-komitmen. Ada komitmen yang jauh lebih lainnya. besar. Saya ingat ya, November 98 itu saya yang mungkin awal-awal datang ke kasus pembunuhan Ita Marta Dinata. Oh ya, saksi kunci untuk Saksi kerusuhan kasus Mei perkosaan massal Mei 98. perempuan etnis Tionghoa di Iya. tahun 98. Ya, daerah-daerah sini nggak jauh. Jadi banyak sekali kasus-kasus, banyak sekali luka-luka yang sampai sekarang belum sembuh gitu. Ada upaya untuk menyembuhkan luka itu, tapi ada upaya juga Untuk mengubur saja. mengubur itu gitu. Ya. Anda ingat 98 ketika Mas Wiji itu kalau waktu itu hilang, itu kapan sebenarnya Anda sadar bahwa itu Mas Wiji itu sebenarnya sudah hilang? Karena kan tipenya dia itu kemana-mana jalan kan, seorang aktivis gerakan. Iya. Belum ada handphone waktu Iya, itu, belum belum ada. ada alat komunikasi, jadi kadang-kadang sulit untuk mengabari keluarga. Iya. Ya, saya kira kita memang waktu itu setelah peristiwa 27 Juli 96, kita menyadari bahwa tentu kita berada dalam intaian. Situasi berbahaya. Jadi, ya. Misalnya akhir Agustus 96 saya ditangkap BIA. Di mana? Di kantor saya ya, saya waktu itu kerja di Solidaritas Perempuan, malam-malam saya diambil di suatu tempat yang sampai sekarang saya nggak tahu gitu ya. Nggak sampai sekarang? Sampai sekarang saya nggak tahu. Nggak Jadi, bisa Anda reka-reka lagi? kata orang itu di daerah Pejaten, Pasar Minggu, seperti itu. Nggak dengar suara kereta lewat? Nggak dengar. Oke. Karena misalnya waktu saya diambil, langsung saya ditutup muka saya ya. Di tahun 96? 31 Agustus 96. Saya masih hafal tahun 1 itu. bulan setelah peristiwa penyerangan. Itu saya dibawa, kepala saya tutup ember. Anda sedang di kantor? Iya. Tidak ada orang di kantor itu? Kami bertiga ditangkap. Jadi 3 orang itu semuanya diambil. Tapi dua teman saya katanya nggak ngalami itu, mungkin ya yang dicari saya gitu. Oh, mereka salah tangkap aja mungkin ya, gitu. Ya mungkin ambil bareng lah. Ambil bareng, gitu, tapi ya. di tengahnya dilepas. Yang ya. 2 itu. Saya dipakein Tudung. Ember besi. Ember. Dipukulin seperti itu. Sampai nggak kerasa sakit karena saking sakitnya. Tapi pertama di kendaraan udah ditutup. Udah dipakai kain gitu ya. Pakai kain di situ, terus ya suruh rebah di suatu tempat. Di balok es. Oke. Terus beberapa jam di kolam gitu. Ya saya mungkin 24 jam lah. Di dalam air. Semua prosesi pemeriksaan seperti itu. Baru kemudian saya dilepas gitu. Dilepas begitu saja? Dilepas begitu saja. Di mana? Saya dilepas di dekat kantor saya. Waktu itu kantor saya di Otista, Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, Cawang ya? Di Jakarta Timur. Dan waktu dilepas masih pakai? Enggak. Tapi linglung kata orang saya. Gitu. Atau waktu di kendaraannya Anda udah nggak pakai? Mungkin saya dibawa waktu masih pingsan atau apa. Oke. Gitu, baru seperti itu. Nah saya baru menyadari itu ketika saya juga dengar cerita teman-teman ya.
ternyata juga mengalami hal yang sama dan lebih keji lagi berbulan-bulan kayak yang dialami oleh Petrus ya. Petrus Haryanto yang sampai sekarang terus Kemudian berjuang sakit, ya. seperti itu. Jadi dengan apa yang saya rasakan, saya bisa merasakan betul bahwa Sorry, iya, pada waktu Anda dijemput, iya, kemudian diinterogasi, iya. mereka pengen tahu apa? Mereka pengen tahu kakak saya ada di mana. La ilaha illallah. Mas Wiji Tuko yang ini. Iya, Mereka pengen tahu Mas Wiji Tuko ada di mana. ada di mana. Anda tahu emang pada waktu itu? Saya nggak tahu. Iyalah, zaman itu juga untuk memberikan informasi kan berbahaya sekali. Iya, Semakin banyak tidak tahu, semakin baik, semakin aman gitu ya. iya, Tapi Anda dipaksa untuk itu. untuk itu. Dan mereka tahu mungkin sampai batas penyiksaan sampai mana, emang ini jujur nih, emang nggak tahu. Dilepas. Iya. Hanya untuk cari tahu ini aja sampai harus dibegitukan. Iya. Dilepas di dekat kantor Solidaritas Perempuan di Iya. Cawang. Di Otista. Di ya. Otista. Otista. Setelah itu berapa lama Anda bisa kembali ingat, pulih, dan lain sebagainya? Saya waktu itu harus tinggal di rumah teman di Kerawang untuk menenangkan diri. Memulihkan diri. 2 minggu saya baru. Tapi sampai beberapa bulan itu kalau saya dengar ya kalau ada tentara lewat atau ada orang rambut cepak lewat itu saya masih Gemetar. seperti itu. Dan saya masih meninggalkan benjol di sini hasil Sampai sekarang. dari Pasti Anda nggak tahu apa yang dikenakan ke sana juga, udah nggak inget ya? Ya mungkin tembok, Tembok. kalau di dan ember besi. Atau benda keras lain. Iya. Itu satu hari saja sudah seperti Iya. begini Iya. dampaknya. Oke, itu 96. Iya. Sempat komunikasi dengan Mas Wiji waktu itu? Ya, saya ya mungkin tentara nggak bodoh ya waktu itu karena awal Agustus kakak saya memang mampir di kantor Solidaritas Perempuan ya. Tetapi setelah itu dia kemana? Dia kemudian kalau kita lihat film Istirahatlah Kata-Kata, dia dievakuasi di perbatasan Kalimantan Malaysia ya di Sanggau waktu itu. Kalimantan Utara sekarang ya? Timur. Kalimantan Barat. Perbatasan dengan Sarawak. Ya. Perbatasan Sarawak ya. Baru belakangan Anda tahu dia ada di sana. Dia ada di sana. Saya berkomunikasi lagi bulan Oktober 97. Setahun setelah kejadian itu. Ya, setahun dan ya kita seperti kucing-kucingan aja, hanya janji, kemudian ketemu, ngobrol sebentar terus. 97 dalam posisi per telepon atau komunikasi sempat seperti apa? Bertemu. Saya sempat bertemu di Jakarta. Gramedia, seberangnya Matraman. ada rumah makan Padang itu. Oh iya. Ya. Itu. Di Matraman, Jakarta Timur. Sempat ketemu di sana berapa lama kira-kira? Mungkin hanya 1-2 jam ya. 1-2 jam. Dia minta beliin buku aja. Nggak punya duit masih dia itu ya? Iya. Habis itu dia bilang mau kemana? Dia akan ke Tangerang ya, karena dia mengorganisir masa buruh lagi. Buruh. Ya. Dia bilang bahwa kalau dia sendiri dia merasa lebih pusing lah gitu. Jadi lebih baik. Ya dia pengen memang ya orang yang organizer kalau iyalah, hanya sendirian. Kalau dilepaskan dari masa ya rasanya pasti galau. Iya. Jadi dia balik lagi ke Jakarta. Ke Tangerang. Iya. Itu pertemuan terakhir? Ya itu pertemuan muka terakhir. Pertemuan muka terakhir. Setelah itu bagaimana kita akan lanjutkan di segmen berikut, tetap di Menolak Lupa. Saya kira di masa-masa sidang umum MPR. Ya, Februari Maret. Iya. Maret 98 itulah puncak dari ketegangan teman-teman hilang karena waktu itu kami berkomunikasi juga memang belum ada handphone ya, tapi kita udah punya Starco. Pager. Memang waktu itu ada silang sengkarut bahwa dia diselamatkan, dia ke luar negeri, dibawa oleh siapapun, semua orang dikorek keterangannya gitu.
ya ternyata nggak ada yang memastikan bahwa Tukul ada di mana. Baru kemudian dideklar bahwa ya dia hilang.